Kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya. Ini panelis saya Mbak Vera sama Eko sama Mbak Oki lagi seru banget bicara. Tadi udah soal masalah guna-guna yang akhirnya selesai kurang lebih 3 bulan. Ada tadi Mbak Eko sempat bilang masalah six sense. Ya, kamu bilang katanya punya kemampuan tapi ditutup sampai umur 25. Emang dulunya ada gitu? Ada dari kecil. Apa kemampuan dan saat TK aku cuma ingat beberapa dan mama yang menceritakan. Kalau aku itu dulunya kamu tuh dibilang ansos, dibilang sedikit tidak bersosialisasi dengan temanmu, kamu hanya di bawah pohon di ayunan sendiri ngobrol sendiri seolah-olah bermain dan sampai rumah pun seperti itu gitu. Kamu ingat dulu punya teman? Aku masih ingat mukanya. Oh, kamu aku ingat masih ingat mukanya, tapi apa yang aku lakukan dengan dia ada sedikit yang lupa pasti. Cuma mama menceritakan apa sih yang aku lakuin gitu. Oh, tapi kamu sendiri masih ingat bahwa dulu waktu masih kecil itu punya teman bentuknya gimana? Manjat pohon mangga, terus di keliling-keliling lari-lari gitu sampai guru aku pun tolong dong anaknya dikasih tahu kalau di saat pelajaran jangan bermain sendirian. Relaksnya sendirian, tapi Anda merasakannya bermain ya. Saat itu ada seperti itu. Ya, itu membahayakan. Kenapa ditutup? Beberapa kali tuh aku selalu bilang papa stop, ada yang mau aku lagi nyetir. Jadi ngerem mendadak otomatis belakang nabrak peng. Itu kejadian bolak-balik seperti itu terus. Jadi kamu melihatnya ada orang nyebrang, ada apa gitu. Terus aku bilang papa mau beli bapau. Kelihatan yang jualan bapau. Kelihatan banget gitu. Cuman kata papa ngeliat kok nggak ada, cuma gerobaknya. Terus sama mama diusut lagi ternyata baru meninggal itu sekitar 5 tahun yang lalu. Si tukang baponya. Jadi kamu bisa melihat orang-orang yang nggak ada gitu sebenarnya. Iya. Gitu, dan akhirnya itu ditutup. Iya, karena membahayakan. Aku belum bisa kontrol. Baik. Aku belum bisa menjaga diri aku, ya, bahkan orang kecil lain di sekitarku gitu. Kak Maudi ini kan biasanya punya sensitivitas harusnya. Sensitivitas ini munculnya sejak kecil. Ada pengalaman-pengalaman emosional yang dirasa menyedihkan, buruk dan lain-lain nggak ya, atau negatif pada saat kecil? Kebenaran papa itu adalah Kopassus. Terus papa itu juga pernah merasakan mati suri, tapi aku belum lahir. Nah setelah itu mama dengan kegiatan ibu persit ya, mau gak mau aku sama pembantu selama bertahun-tahun. Nah iya. Kita coba tanya sama Mbak Oki dulu ya. Mbak Oki, kalau hal-hal seperti ini kalau di agama Islam sendiri seperti apa sih? Ya, sebelumnya saya ingin menyambung sedikit saja yang tadi saya katakan, itu dalilnya ada di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang saya menyebutkan. Jadi ada satu pemuda yang kemudian kesandung untanya, kemudian dia bilang celakalah setan. Rasul bilang nggak boleh bilang gitu, nanti setan akan besar sebesar rumah, tapi bilang bismillah. Kalau bilang bismillah ia akan kecil seperti lalat. Itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Perkataan Mbak Maudi tadi mengenai masalah six sense, indigo, atau ada orang-orang yang mengaku aku mengetahui hal-hal yang gaib, masa depan seperti ini, bisa akan ada terjadi seperti ini. Kita bandingkan dengan perkataan Allah di surat Al-Jin 25-26, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan Rasul yang dirodoinya. Kira-kira kalau misalnya ibu lihat ada Al-Quran ngomong begitu, kira-kira berarti apa? Inilah yang disebut dengan permainan jin. Di surat Al-Jin jelas-jelas terang-terang ibu bisa lihat dan buka di sana, jin itu paling suka mencuri-curi berita di langit. Ketika dia curi berita, dia sampaikan, dia bisikan kepada manusia, dan manusia itu menambahnya dengan 100 kebohongan. Jadi jin itu di langit bukannya dia nggak bahaya. Jin itu kalau mencuri berita dari langit dia dipanah pakai panah api. Nah ibu buka di Al-Quran. Jadi itu beresiko sebenarnya. Ini jin-jin usil kerjaannya seperti ini. Jadi kalau ada orang-orang indigo atau misalnya berkatanya ada six sense, itu tidak usah dilatih, tidak usah diasah. Ya sudah, yang penting kita takarub, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menuju ke arah Allah. Hal-hal begitu itu hal-hal gaib kerjaannya jin usil, nggak usah diurusin, nggak usah kadang kita kan suka kepo nih, suka pengen tahu, datang ke Ustadz. Kemudian Ustadz tolong kasih tahu dong aku masa depanku seperti apa. Nanti Ustadz menceritakan perkara gaib, itu permainannya jin sebenarnya ya. Jadi Mbak Vera ceritakan masa depan ini gimana ya? Misalnya. Jadi begini, kita nggak ngomong masa depan, kita akan ngomong masa lalu dan masa kini dari anak yang sensitif, yang tiba-tiba mampu connected
dengan jin-jin yang seharusnya tidak kelihatan. Maksudnya begini, ketika ada anak kecil yang harusnya disuntikkan dengan emosi cinta dan kasih sayang, itu yang membuat dia genap dan lengkap. Tiba-tiba cinta dan kasih sayang itu hilang karena ibunya sibuk persit, bapaknya ya begitulah ya, tugas gitu loh ya. Si anak ini tumbuh sebagai anak yang seolah-olah nobody's child. Jadi anak-anak yang alone and lonely. Ketika dia alone dan lonely, meng-create yang dia create adalah hayalan dan imajinasi, dan anak ini menjadi sangat sensitif. Anak yang sudah sensitif, yang sudah peka secara emosional. Sensitif bukan ngamuk-ngamuk loh ya, bukan kalau di sudut langsung gonggong, bukan. Tadi Chef Aiko sempat, saya nggak pemarah loh Mbak Vera, saya bukan sensitif. Bukan Chef Aiko. Sensitif di sini maksudnya peka secara emosional. Anak yang sudah peka secara emosional, ketika kekurangan emosi dan kasih sayang, dia create. Dia sendirian dan dia makin peka. Dia makin peka melihat misalnya bicara dengan Mbak Maudi. Dia bikin patternnya, dia bikin polanya. Dia dapat semua ininya, dan kadang-kadang tadi terconnected dengan sesuatu yang beyond mind, di luar mindnya kita. Itulah yang dirasakan sebetulnya. Baik. Menarik ya Mbak Vera, terima kasih. Ini Chef Aiko ada di sini, jadi kita juga makin menambah wawasan kita ya, bagaimana memandang hal-hal seperti ini. Nanti kita lanjutkan lagi, karena setelah ini saya juga akan kembali mengundang sahabat kita yang pertama, Mbak Rosa, untuk bagaimana kedepannya dia memulai masa depannya. Ya, ini bukan masalah gaib ya, tapi apa yang dilakukan supaya dia mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam Curahan Hati Perempuan.